Esok harinya, pagi itu terlihat cerah sekali teman-teman. Segar dan sejuknya udara di pagi itu membuat gue semakin semangat untuk lanjut menjelajahi hutan Sumatera ini. Di pagi itu gue mendengar ada suara yang aneh. Jadi gue coba berjalan di sekitaran tempat kita itu untuk mencari sumber suaranya. Dan betapa senangnya gue teman-teman. Ya, di sana gue bertemu dengan seekor orangutan. Gue merasa beruntung banget di hari itu bisa bertemu dengan orangutan ini. Di saat yang bersamaan, gue coba kasih dia makanan. Tapi kayaknya dia udah sarapan deh teman-teman, makanya nggak mau tuh. Ternyata di saat itu, orangutannya lebih dari 1 ekor. Wah, momen langka banget ini. Jadi, orangutan Sumatera adalah salah satu spesies kera besar yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera itu sendiri. Mereka dikenal sebagai primata cerdas, dengan lengan panjang dan bulu kemerahan seperti ini. Nah, habitat utamanya itu berada di hutan hujan tropis. Orangutan juga termasuk kategori hewan yang terancam punah, terutama karena perusakan hutan, kebakaran, dan pemburuan ilegal. Nah, mereka hidup di pepohonan, memakan buah, dedaunan, dan serangga. Jadi, kita harus menjaga kelestariannya ya guys. Karena mau bagaimanapun alam udah kasih kita segalanya. Sekarang giliran kita buat menjaganya. Sebelum yang tersisa cuma kenangan dan cerita. Setelah bertemu dengan orangutan tadi, gue pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah menyusuri sungai, dari kejauhan gue melihat ada 2 ekor harimau Sumatera. Kayaknya mereka lagi istirahat teman-teman. Wah, hoki banget guys kita hari ini. Bisa ketemu langsung dengan hewan-hewan langka yang ada di hutan Sumatera ini. Kalau hewan yang ini sih, jujur aja gue gak berani guys dekat-dekat ke sana. Cukup dilihat dari jauh aja guys. Bisa-bisa videonya selesai sampai di sini teman-teman. Kalau gue dekat ke sana. Harimau Sumatera atau nama latinnya itu Panthera tigris sumatrae adalah subspesies harimau yang hanya hidup di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka adalah harimau terkecil di dunia, tapi juga salah satu yang paling gesit dan kuat, bisa beradaptasi untuk berburu di hutan yang lebat. Jadi ciri khasnya itu, ya kita bisa lihat di bagian badannya guys, ada loreng yang lebih rapat dan gelap, serta memiliki surai tipis di sekitar leher jantan. Saat ini jumlahnya itu ya sisa dikit banget guys, harimau ini. Diperkirakan hanya tersisa sekitar 400 ekor di alam liar. Ancaman terbesar mereka adalah perusak habitat, perburuan liar, dan konflik dengan manusia. Selain itu, harimau Sumatera adalah simbol penting ekosistem hutan. Dan jika mereka punah, artinya ada rantai kehidupan yang ikut hilang juga. Beranjaknya dari kediaman harimau tadi, gue pun kembali melanjutkan perjalanan. Tak terasa hari pun sudah menjelang malam. Ya di hari itu terasa cepat banget guys. Ya mungkin saking serunya ya kita bertemu dengan hewan langka yang ada di hutan Sumatera ini. Jadi, gue berhenti sebentar untuk menikmati keindahan sunset pada sore itu. Tadinya gue mau menjelajahi hutan pada malam hari, tapi sepertinya kita akan bermalam di sini dulu teman-teman. Karena ya kalau ngikutin ego kita sendiri sih ya pasti bakalan berbahaya banget jika kita berkeliaran di dalam hutan sana. Besok harinya gue lanjut berjalan lagi guys. Sampai-sampai gue tiba di sebuah telaga. Di sana gue kembali menemukan sapi. Ya kebetulan banget guys, kita butuh kulitnya untuk membuat tempat minum nanti. Terus gue juga kembali mengambil iron ore yang ada di sana. Lumayan lah buat nambah-nambah persediaan iron kita. Beranjaknya dari sana, gue pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai. Dan berharap menemukan sebuah tempat yang cocok untuk kita membuat rumah. Ketika menyusuri sungai itu, tepat di depan sana, gue melihat ada pintu masuk ke arah cave. Wah, cave apa itu ya guys? Tapi sabar dulu teman-teman, karena hari sudah mau malam lagi. Jadi lebih baik sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Soalnya kalau kita paksain untuk mengelilingi cave itu pada malam harinya, pasti bakalan serem banget guys. Nah, esok paginya, gue lanjutkan kembali menelusuri cave itu. Jujur aja gue penasaran banget sih, ada apa di dalam cave ini? Ya agak ngeri-ngeri juga sih guys, karena takutnya kita nyasar gitu kan. Soalnya biasanya kan jalur cave itu bisa nembus ke tempat lain gitu loh. Nah untungnya akhirnya dari kejauhan gue melihat ada titik cahaya.
Dan bener aja guys, ternyata cave ini adalah jalan menuju ke tempat lain, seperti yang gue bilang sebelumnya. Ya beruntungnya kita di sini, tembusnya ya ke hutan-hutan juga gitu loh. Coba kalau ke dalam tanah, bisa repot tuh. Ketika melintasi cave itu, ya gue berasa pindah ke dimensi lain gitu guys. Soalnya dari gelap, terus tiba-tiba ada cahaya gitu kan. Di hari itu gue lanjut mengeksplor sisi bagian lainnya dari hutan Sumatera ini. Asli teman-teman, indah banget hutan ini ya. Bayangin aja, pagi hari kayak gini tuh udaranya sejuk dan segar sekali. Jadi betah banget gue tinggal di sini. Nah, pas banget nih guys. Di akhir pencarian, gue pun berhasil menemukan spot yang cocok untuk kita membuat rumah, yaitu di sebuah pulau kecil yang berada di tengah persimpangan jalur sungai. Jadi, kalau kita bikin rumah di sini, aman dari hewan buas. Dan pemandangannya juga indah guys kalau kita bikin rumah yang tinggi nantinya. Karena bisa melihat segala sisi dari sini. Oke, kalau gitu kita taruh crafting table-nya di sini guys, sama kasur di sini juga. Setelah itu kita tanam sugarcane yang kita punya, biar nanti gampang dapetin kertasnya. Dan tak lupa juga gue membuat api unggun di sana, biar waktu malam hari kita nggak kedinginan. Karena suhunya pasti bakalan dingin banget kalau malam hari. Soalnya kita dekat banget guys dengan air kayak gini. Gue pun lanjut membuat camping chair, biar kita bisa duduk. Dan selanjutnya membuat meat hook. Jadi, kita akan mengambil kulit dari sapi yang telah kita dapatkan kemarin guys. Ya, kita butuh kulitnya. Tapi sebelum itu, kita buat alat untuk memisahkan daging dan kulitnya dulu teman-teman. Emang agak sadis ya kedengerannya. Tapi mau gimana lagi ya kan? Emang modnya kayak gitu. Nah, jadi kalau udah kayak gini tuh ya tinggal kita ambil deh teman-teman. Kan lumayan banyak tuh, dapat dari seekor sapi aja. Sekarang kita buat chest dulu, biar bisa naruh barang-barang bawaan kita. Soalnya udah numpuk banget. Ya, kemudian di sini kita juga membutuhkan alat yang bernama leather tanner. Nah, sekarang udah bisa deh tuh teman-teman. Kita bikin kantin atau tempat minum. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi tuh kalau nanti minum ada kumannya. Ya sebersih-bersihnya air di sungai ya teman-teman ya. Lebih bagus kan air yang dimasak. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi deh tuh kalau minum nanti ada kumannya. Selama air yang ada di kantin sini kita masak terlebih dahulu. Oke guys, sekarang selanjutnya kita akan membuat tenda. Karena kita belum ada rumah, jadi untuk sementara kita buat tenda untuk berteduh. Untung aja kulit yang kita miliki itu masih cukup untuk bikin tenda ini. Ya paling enggak kita tidur nggak dingin-dingin amat lah. Nah jadi tendanya itu gue taruh di dekat api unggun. Ya nggak dekat-dekat amat sih, takutnya kebakar juga gitu kan. Ya biar terasa hangat aja gitu teman-teman. Karena di tengah hutan rimba seperti ini kita harus pandai-pandai. Soalnya nggak ada orang lain yang akan membantu kita di sini. Sebelum tidur, gua panggang beberapa daging sapi yang kita punya. Asli itu aroma dagingnya guys, enak banget. Ini jujur gue pas nge-record ini di real life tuh jadi pengen makan daging juga gitu guys. Saking kepengennya. Oke, kembali lagi ke videonya. Jadi, kita butuh daging ini tuh sebagai sumber protein utama. Ya, kalau bisa kita makan makanan yang bergizi gitu ya guys, walaupun di tengah hutan kayak gini. Oke, sepertinya malam sudah larut sekali teman-teman. Saatnya kita bobo. Keesokan harinya, di hari itu cerah banget teman-teman. Jadi hari ini kita akan membuat tempat pertanian sementara. Tadinya sih gue mau bikin di bagian tengah pulau ini, tapi kayaknya kurang cocok. Ya alhasil gue bikin ladang pertaniannya itu di tepian sungai. Ya biar jauh lebih subur gitu kan tanamannya nanti.